Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penyebab kenapa sih Honda Brio itu kadang-kadang mesinnya itu cepat panas. Nah, salah satunya yang paling sering yang menjadi kelemahan dari mobil Honda Brio itu di kipasnya radiator. Itu salah satu kelemahannya, kipasnya gampang mati. Ini untuk kendaraan saya sudah 2 kali mengalami. Yang pertama dulu karena masih garansi, jadi ya saya bawa ke dealer itu langsung direplace baru. Untuk yang kedua ini kebetulan di malam saya perjalanan cukup jauh dari Malang ke rumah saya di Jombang, dan di tengah jalan itu saya melewati jalan yang macet, dan karena kondisinya agak sulit untuk menepi, kondisinya tiba-tiba muncul indikator panas pada dashboard mobil sampai keluar asap dari kap mesin ini, dan ini air radiatornya sampai mendidih dan muncrat keluar. Akhirnya dengan terpaksa saya tunggu sampai dingin sekitar kurang lebih ya hampir 1 jam. Kemudian saya lanjutkan perjalanan. Kalau kendaraan kita melaju dengan cepat sih relatif aman karena masih ada pendinginan oleh udara yang melewati bagian sini, bagian depan ini kan ada lubang-lubang. Nah, kalau pas kipasnya mati ini kan hembusan udara kan enggak seberapa ada ya. Nah, itu yang bikin radiatornya jadi panas ya. Kemarin itu taunya saya cek, saya berhenti, saya nyalakan AC, ternyata kipasnya nggak muter. Ini kebetulan kipasnya saya sudah bongkar. Bongkarnya juga ya agak lumayan lah karena harus dongkrak bagian bawah dari mobil supaya kita bisa melepas soket pengikatnya. Ini sudah saya preteli. Cara bongkarnya sudah banyak video di YouTube cara memperbaikinya. Dan kerusakan yang paling umum nih seperti ini, sebenarnya nggak apa-apa motornya, cuman ini aja karbon brusnya ini ada yang macet. Nah, untuk memperbaikinya biasanya kalau di video-video YouTube itu cuman diamplas pinggir-pinggirnya supaya dia lancar keluar masuk. Dari springnya ini mendorong karbon brush keluar itu nggak macet. Ini kan harusnya keluar tapi ini macet. Menyebabkan salah satu polaritas tegangan dari baterai itu nggak bisa ke komutatornya ini, sehingga listriknya nggak nyampe sini ya, nggak muter kipasnya. Nah, seperti itu. Cuman di sini saya nggak mengupas gimana cara memperbaikinya atau cara membongkarnya ya. Saya lebih fokus nanti gimana sih cara lepas soketnya, karena saya sempat kesulitan cara ngelepas soketnya dan cari referensi nggak banyak yang bisa menjelaskan. Saya coba-coba ternyata ya simpel aja caranya. Untuk soket yang seperti ini tinggal ditekan aja yang sebelah sini, lalu kita tarik. Saya pakai tangan satunya ya biar agak mudah. Nah, ini kita tekan. Nah, kita tarik sini lepas. Cara masuknya kita tekan lagi sampai bunyi klik. Nah, udah masuk. Kemudian yang ini juga sama. Ini ada penguncinya, ini kita tekan gini lalu kita tarik. Ini kita tekan, ini plastiknya ini lentur ya, kita tekan biar penguncinya lepas baru kita tarik. Kemudian yang bawah juga ada, cuman nggak kelihatan ya. Oke, nanti saya tunjukkan lagi yang ada di kipas. Selanjutnya untuk soket yang ini ya, ini soket dari mesin motor ke casing dari kipas. Bentuknya seperti ini.
kurang fokus, saya fokuskan dulu ya. Ini untuk melepasnya ini kita tekan. Nah ini kan lentur ya, lentur. Ini kita tekan lalu kita tarik. Untuk masangnya tinggal kita dorong aja seperti ini ya. Coba saya pasang. Nah ini sampai bunyi klik. Nah ini sudah terpasang, ini kuat. Untuk melepasnya pakai jari kita tekan bagian belakangnya lalu kita tarik. Nah gini, saya pasang lagi. Sampai bunyi klik. Nah bunyi klik. Agak sulit karena saya pakai satu tangan. Untuk melepasnya kita tekan bagian belakang pakai jari telunjuk lalu kita tarik ya seperti ini. Ini yang satu lagi seperti ini, masukannya tinggal dimasukkan. Nah bunyi klik. Saya akan melanjutkan untuk memperbaiki mesin yang ini. Jadi yang saya jelaskan tadi ini rusaknya karena ini kan ada spring dia yang mendorong dari carbon brush ini. Nah dia seperti ini. Nah yang satu ini macet, cuman nanti akan kita bikin jadi nggak macet lagi. Sementara saya keluarkan pakai apa ya, pakai ini. Nah agak keras seretnya, makanya rusaknya ini. Listriknya nggak ngalir karena brushnya nggak nyentuh di komutator yang ini. Jadi ini saya pakai amplas saja. Kalau ada yang halus, yang paling halus, tapi karena saya punyanya ini nggak apa-apa, agak kasar sedikit buat ngamplas ini. Sisinya bisa sisi atas sama samping. Nah ini mungkin sisi atas sama samping ya, saya amplas gini biar keluar masuknya gampang ya. Rusaknya cuman simple gini aja aslinya. Kalau kita mau memperbaiki ya lumayan bisa ngirit. Kalau beli motornya saja ini harganya sekitar 700.000. Kalau beli satu set sama casingnya, kipasnya ini ya kisaran 1.400.000-an mungkin. Dan ongkosnya ini kalau pakai dealer resmi lumayan mahal ongkosnya, sekitar 700-an ribu untuk bongkar pasang, karena ya lumayan sih effortnya. Jadi kalau kita kerjakan sendiri lumayan bisa ngirit berapa ya, sekitar 2.200.000 itu hematnya. Dan ini ya nggak susah sih, cuman sebentar aja paling nanti bisa. Oke, saya coba dulu yang ini, saya masukkan apakah sudah mudah. Nah ini sudah enak ya, keluar masuk. Selanjutnya yang ini sekalian mumpung dibongkar saya haluskan juga biar nggak nyangkut nantinya. Sama pinggirnya sini, satu sisi atas satu sisi samping, gitu aja cukup. Udah cukup mungkin ya. Oke, untuk masangnya ada triknya. Nah ini kan udah enak ya. Nah kita kunci dulu pakai ini. Ini jarum pentulnya yang biasa dipakai ibu-ibu buat atau mbak-mbaknya buat jilbab. Nah, ini buat nahan aja supaya nggak keluar. Kalau ininya keluar kita sulit masangnya.
nanti dilepas. Ini tadi kurang kencang, dilepas. Oke, dah. Nanti ya berikutnya yang sebelah sini. Oke, udah terpasang. Berikutnya sebelah sini. Pakai 4 ya, karena brush karbon brushnya ada 4. Di keempat sisinya kita pasang. Satu lagi. Jadi karbon brush ini fungsinya sebagai penghantar tegangan DC dari baterai atau aki ya, dari sepasang nanti positif, sepasang negatif. Nah, seperti ini. Jadi nanti kutub-kutub yang saling berlawanan nanti akan membuat rotornya berputar, rotor dari motor ini berputar. Oke, sekarang kita masukkan. Saya bersihkan dulu. Harusnya pakai kompresor sih kalau ada. Nggak ada ya udah coba aja. Kalau yang merek ini rasanya enak ya, nggak mungkin kebalik karena ini ada tempat soket dari tegangannya. Ini kita masukkan ke sini. Nah, ini setelah masuk satu-satu kita tarik. Berikutnya yang ini. Nah, tinggal satu. Jadi kita tarik ini nanti dia akan keluar berasnya. Nah, keluar. Nah, sudah. Jadi listriknya sudah nanti diantarkan lewat brush ini. Ini kita putar, oke ya. Selanjutnya kita pasang tutupnya. Oh ya, ini ada penguncinya ya, ada plat untuk pengganjal piringnya atau laker. Kita tutup seperti ini. Setelah itu kita kunci lagi, bisa pakai obeng atau bisa pakai tang. Saya coba pakai obeng aja. Agak keras, saya ambil tang. Jadi ini cuman plat, ditekuk aja. Sini Oke, selanjutnya ini karetnya kita pasang seperti ini. Lalu kabelnya taruh mana ya tadi? Oke, kabelnya sudah ketemu guys. Kita pasang
soketnya ya seperti ini, udah terpasang. Selanjutnya kita rangkai di casingnya. Oh, ini kita pasang dulu motornya. Jadi ini ada lekukannya ya, jadi kalau nggak pas melawan bisa masuk. Oke, setelah masuk kita pakai kunci 10. Ini kita masukkan kabelnya. Nah, ya kalau nggak pas ya, kalau kebalik nggak akan pas. Oke, selanjutnya bautnya. Saya ambil bautnya. Oke, bautnya sudah ketemu. Pasang. Bautnya ada 3. Ini lalu kabelnya kita selipkan di ini tempat kabelnya. Oke, selanjutnya soketnya kita pasangnya kayak gini ya, kita masukkan di sini ini, klik. Nah, udah bunyi klik, udah masuk ya. Untuk soket yang ini lepasnya gampang, ini dicongkel aja pakai obeng min tadi, cuman ini posisinya dari bawah ini ya, bawah kap mesin, jadi perlu dipakai dongkrak karena mungkin nggak masuk kalau nggak pakai dongkrak. Kita congkel aja gini, nanti lepas. Ini untuk kabel yang di bawah, karena ini masuknya cuman gini aja, bautnya aja di atas. Yang bawah ini nggak ada baut, cuman masuk di lubangnya aja sana, ngepasin masangnya. Oke, lanjut kita pasang saja. Oke, kita pasang. Ini masangnya agak digoyang-goyang ya, karena tempatnya ngepres. Cari celahnya supaya bisa masuk. Ini ada kabel ini yang mengganggu masuknya. Masuk, ternyata nggak sulit. Bawahnya kita paskan. Pas tinggal baut.
bisa kita pasang. Tinggal kita tancapin gini aja. Nah, udah bunyi klik, udah masuk. Rapet. Oh ya, ini tadi ini air radiatornya, masukkan lagi. Nanti kita isi lagi air radiatornya sesuai dengan batas ringnya. Ada batas ring minimum maksimumnya ya. Bautnya saya lepas dulu. Oke, sudah cukup kencang. Selanjutnya ini selangnya jangan lupa kita pasang. Saya bungkur biar nggak kotor ya tadi. Nah, kita masukkan. Ini ada sepitannya untuk selangnya. Ini kita pasang. Ini sudah terpasang. Oke, ini kita masangnya sudah selesai. Berikutnya sebelum kita coba sekalian saya isi radiatornya ya, air radiatornya. Kemarin habis karena panas, saking panasnya kipasnya mati, saking panasnya airnya mendidih sampai muncrat habis. Nanti ngisinya sampai sini ya, ada levelnya maksimum sama minimum. Saya keluarkan dulu. Nah, ini saya pakai corong, saya kasih selang ya, karena kalau corong langsung kan nggak nyampe sih. Air gulanya saya masih punya persediaan. Kita isikan sambil kita lihat hasilnya di bawah. Nah, itu kelihatan ya, banyak apinya, padahal sebelumnya penuh ya sampai level tinggi. Ya, kita isikan sampai sini aja dulu. Kita tutup lagi. Oke, ini kipasnya ya, nanti kita cek ini muternya enak, tinggal nanti bisa muter enggak. Sekarang saya nyalakan mesinnya.
belum nyala ya, saya nyalakan AC-nya, harusnya dia muter nanti ketika kompresornya muter. Nah, ini AC-nya barusan saya nyalakan. Kita lihat nanti ketika kompresornya AC nyala, harusnya dia berputar. Nah, ya. Alhamdulillah, perbaikan yang kita lakukan berhasil kawan-kawan. Lumayan bisa menghemat biaya sekitar 2.200.000-an ya. Kalau kita beli baru kipasnya kurang lebih harganya 1,5 juta. Ongkos pasang oleh teknisi di dealer resmi sekitar 800.000. Jadi lumayan bisa menghemat pengeluaran 2,2 juta, bisa buat belanja bulanan ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang menyimak video ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.